Bapa di surga, kami minta Tuhan pimpin kami masuk ke dalam kebenaran melalui pertolongan Roh Kudus. Bukalah hati kami, tenangkan jiwa kami, dan berilah kerinduan di dalam hati kami masing-masing. Kami berdoa untuk banyak orang yang berada di dalam sakit, khususnya COVID-19. Kiranya Tuhan menghibur, memberikan iman yang kuat dan bersandar kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, kami harap berlalu dengan cepat pandemik ini sehingga banyak orang boleh lebih dekat kepada Tuhan di dalam pelayanan dan di dalam beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita sudah selesai membicarakan tentang penghakiman Tuhan melalui air bah di dalam zaman Nuh. Tuhan memberikan longgaran waktu 120 tahun. Manusia masih boleh hidup sementara di dunia ini. Dengan waktu yang sama memerintahkan Nuh membuat bahtera. Waktu itu kami tidak tahu Nuh bikin bahtera di mana. Ada orang bilang di atas gunung. Itu tidak ada catatan Alkitab. Tetapi waktu air turun, bahtera itu berhenti di atas gunung Ararat. Itu memang dicatat di Alkitab. Sesudah itu dunia semua mati. Selain binatang yang diizinkan masuk ke dalam bahtera, dan ikan yang tetap dipelihara di laut, dan burung yang hanya boleh masuk ke dalam bahtera, dan 8 orang dari keluarga Nuh itu. Dari Nuh terus di dalam kitab suci perjanjian lama 10 generasi sampai pada zamannya Abraham. Tetapi di dalam kitab Lukas itu 11 generasi. Hari ini kita tidak membahas. Ada 1 generasi yang loncat atau tidak dicatat di dalam Kejadian, yaitu Kainan. Itu tercatat di dalam Lukas 13. Menurut seorang yang bernama itu J.B. Raven di Inggris, bahwa memang ada loncatan generasi di dalam perjanjian lama. Sehingga 4.004 tahun dari Adam sampai Kristus yang dihitung oleh seorang yang namanya Bishop di Irlandia. Itu tidak perlu kita anggap itu mutlak. Karena orang lain di London yang namanya John Urquhart mengatakan hitungnya bukan 4.004 tahun, tetapi mungkin 8.167 tahun. Karena adanya apa yang ditunjuk oleh J.B. Raven, bahwa ada generasi loncatan, membuktikan di dalam perjanjian lama itu hitung semua waktu tidak lengkap. Sehingga dari Adam sampai Kristus, menurut John Urquhart ada 8.167 tahun. Berarti sampai sekarang sudah 10.000 tahun sejak Adam. Dan tidak dibicarakan tentang sebelum Adam, berapa tahun bumi berada baru Adam diciptakan. Maka ini perlu kita belajar lebih banyak lagi di dalam ilmu mengenai arkeologi dan di dalam kitab suci. Setelah Nuh 11 generasi kemudian datanglah orang namanya Abraham. Abraham berada di tempat namanya Mesopotamia. Meso berarti in between. Mesopotamia berarti in between 2 rivers, yaitu sungai besar namanya Euphrates dan sungai kedua namanya Tigris. Kedua sungai ini semua berasal daripada Gunung Ararat di sekarang
Turki, barat, utara, lalu turun menuju ke selatan, lalu akhirnya kumpul lagi dekat yang disebut Teluk Persia itu. Dan tempat dua sungai di tengah-tengahnya itu adalah tempat yang paling subur, yang paling kaya. Itu namanya Mesopotamia. Taman Eden ada di tengah ini, dan Abraham juga di daerah ini. Sehingga dari Adam sampai Abraham entah 2500 atau lebih tahun, itu manusia kumpulnya di tempat yang tingginya kebudayaan lebih daripada daerah-daerah lain. Dan ini lebih lama, lebih penting daripada kerajaan Mesir, Egypt, Ethiopia, dan tempat yang lain. Di daerah dekat itu ada Akkad yang sebelum Abraham berada. Dan sesudah itu ada seorang raja yang mendapatkan sesuatu hukum daripada dewa matahari yang namanya adalah yang terkenal di dalam batu yang di Mesopotamia itu. Nah, saudara-saudara, sampai Abraham hidup di dalam dunia, maka Mesopotamia menjadi sumber kebudayaan yang paling penting di dalam zaman kuno. Menurut arkeologi yang ditemukan pada abad 20, dianggap mungkin lebih dulu dari itu masih ada bangsa dari orang-orang yang berada di Afrika mendahului akan Mesopotamia, tetapi tidak mempunyai kebudayaan setinggi Mesopotamia itu. Mesopotamia itu mempunyai kesuburan yang mengakibatkan begitu banyak orang-orang yang berada kumpul di sana. Dan salah satu kota yang paling penting di dalam Mesopotamia yaitu Ur. Ur kira-kira mempunyai lebih daripada 100.000 sampai 300.000 penduduk, disebut sebagai kota terbesar zaman kuno. Abad ke-20 ada arkeologis daripada Inggris menemukan penggalian daripada barang-barang purbakala yang berada di Ur itu, termasuk rumah-rumah orang kaya yang besarnya lebih dari 100 kamar. Dari antara rumah paling besar yang ditemukan oleh arkeolog di Ur itu adalah 165 kamar. Sehingga kita percaya waktu Abraham dipanggil keluar dari tanah ini, keluar daripada bangsamu, keluar dari rumah bapamu, akan aku pimpin engkau pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Waktu itu Abraham keluar dari tempat yang paling subur, paling kaya, dan paling berkebudayaan. Bukan seperti sekarang orang kalau pindah tempat, khususnya pendeta-pendeta, pindah ke tempat lebih subur, lebih kaya, misalnya dari Hong Kong ke Amerika, dari Indonesia ke Jerman, ke Inggris, ke Australia. Maka inilah pimpinan Tuhan. Abraham bukan dipimpin Tuhan dari tempat miskin ke tempat kaya. Abraham justru dipimpin Tuhan dari tempat yang paling kaya menuju ke tempat yang paling tidak beradab, yaitu dari Mesopotamia pindah ke Kanaan, tanah perjanjian dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kita melihat orang suka pakai Alkitab untuk memalsukan kerohanian diri sendiri. Ini sangat bahaya. Saudara-saudara, apakah Tuhan selalu memimpin orang dari tempat yang miskin ke tempat yang kaya, tempat yang terbelakang ke tempat yang maju, tempat yang sangat miskin atau kurang
penghasilan, pergi tempat yang subur dan tempat yang tanahnya sangat bagus. Tidak tentu. Pada waktu saya masih muda, pendeta-pendeta Indonesia banyak yang cari pindah ke Amerika. Termasuk teman-teman sekolah saya di teologi. Satu-satu pindah ke Amerika. Dan semua mengatakan inilah pimpinan Tuhan. Karena Tuhan membawa saya, memimpin keluarga saya ke tempat yang lebih enak. Saat itu saya satu-satunya yang berjanji tidak meninggalkan Indonesia. Saya merasa saya dipimpin Tuhan bukan atas kemauan sendiri, oleh mama saya yang sudah menjadi janda 6 tahun dengan jelas pimpinan Tuhan harus keluar dari Cina ke Indonesia. Waktu itu mama saya sudah jadi janda dan dia pikir-pikir bawa anak 7 orang ke Indonesia, tempat kelahiran dia. Dia dilahirkan di kota Jogja. Dia ingin kembali Indonesia. Kiranya Tuhan pimpin keluarga anak-anak dia. Lalu dia doa terus, saban hari baca kitab suci. Satu malam dia mimpin ada satu bola lampu yang dipindahkan Tuhan dari pinggir kot, daripada sudut satu tembok pergi ke tengah satu ruangan, lalu memberi cahaya kepada seluruh keluarga. Lalu dia mengambil keputusan, Tuhan mungkin mau membawa saya dan anak-anak saya pergi memberikan Injil Kristus, memberi cahaya ke negara di Indonesia. Akhirnya mama saya jual 2 rumah, dapat uang, beli tiket, lalu dia minta boleh kembali ke Indonesia. Waktu ditanya, surat apa yang engkau masih ada? Dia bilang cilaka. Surat sudah saya bakar semua, cuma sisa satu yang karena lebih bagus. Saya sayang. Coba saya lihat surat itu. Waktu dilihat, orang itu bilang sama mama saya, ini yang paling penting. Yang lain dibakar, semua tidak apa. Ini tidak boleh tidak ada. Karena surat ini masih ada, engkau boleh pulang Indonesia. Saya kalau lihat kembali seluruh perjalanan hidup, semua langkah dipimpin oleh Tuhan, jauh lebih daripada marifat pikiran manusia. Maka tanggal 20 bulan 6 tahun 1949, sekeluarga naik ke kapal Cibadak, 7.800 ton kapal daripada orang Belanda keluar dari Xiamen, melewati Hong Kong, Swatau, lalu Manila, lalu Singapura, lalu Jakarta, Semarang, naik pantai di Surabaya dan mulai menetap di Indonesia sampai sekarang. Saudara-saudara sekalian, setelah kita sampai di Indonesia, hal pertama dicari oleh mama saya, di mana gereja? Kita mau beribadah kepada Tuhan. Akhirnya dikenalkan satu gereja tidak besar, kira-kira 250 orang di Jalan Bakmi di Surabaya. Saya senang sekali kembali boleh dengarkan khotbah di sekolah minggu. Waktu itu saya umur 9,5. Lalu dikirim ke sekolah. Sekolah itu harus mengerti bahasa Indonesia. Saya sama sekali tidak mengerti. Akhirnya 1 tahun turun kelas. Saya dengan kakak saya Solomon Tong, dua-dua turun kelas. Baru pelan-pelan besar di Indonesia. Umur 12 saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Dan minta Andrew G. doakan saya dengan sepucuk surat yang berkata, saya seorang Kristen, harap menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Tolong Bapak Andrew G. doakan saya. Surat yang ditempel dengan satu foto saya masih kecil, serahkan dia. Setelah dengar khotbah dia 15 malam berturut-turut. Di antara 21 malam dia memimpin KKR di satu gereja di Surabaya. Lalu dia pergi. Saya mulai baca kitab suci,
saben hari 8 pasal. Di dalam 4 bulan kitab suci seluruhnya saya sudah selesai, mulai lagi kali kedua. Waktu umur 13 saya mulai mencurigai iman Kristen. Karena sekolah saya sekolah komunis, saya disodorin dengan ajaran ateisme, evolusi, komunisme, dan pikiran-pikiran kiri yang bikin saya sangat kacau. Dan akhirnya di dalam 3 tahun kemudian saya menjadi orang ateis, menjadi orang evolusionis, meskipun karena sungkan sama mama saya setiap minggu masih ke gereja, tapi hati mulai berontak kepada Tuhan. Saudara-saudara, seorang dipimpin kemana, itu kalau ada pimpinan Tuhan menjadi hal yang sangat indah di dalam hidupnya. Kalau tidak ada pimpinan Tuhan, sembarangan sendiri menetapkan hari depan, itu bahaya sekali. Yusuf dipimpin ke Mesir, bukan kehendak dia. Daniel dipimpin ke Babylon, bukan kehendak dia. Saya dipimpin ke Indonesia, bukan kehendak saya. Sesudah itu, setelah umur 17, saya sekali lagi dikembalikan rohaninya melalui KKR Andrew G. Dan saya menyerahkan diri sekali lagi dengan air mata membasahi seluruh pakaian saya. Saya berjanji sama Tuhan, seumur hidup saya akan menjalankan kehendak-Mu. Saya menetapkan tidak sembarangan meninggalkan Indonesia, satu langkah pun tidak berani, kecuali jelas pimpinan Tuhan. Saudara-saudara, Abraham meninggalkan Mesopotamia. Baru 2 tahun yang lalu saya belajar arkeologi mengetahui satu hal. Zaman tahunnya Abraham meninggalkan Mesopotamia adalah waktunya Mesopotamia mulai menjadi negara yang miskin. Tanahnya tidak lagi subur. Dan semua garam yang makin lama makin banyak masuk ke dalam tanah Mesopotamia, sehingga penghasilan hasil bumi dari 200-300 tahun yang lalu 20 kali lipat ganda penghasilannya, menjadi cuma 1,5 kali lipat ganda. Sehingga saat itu ada saat yang Tuhan lebih tahu daripada Abraham. Sekarang pindah, Abraham cuma bersandar kepada Tuhan. Saya percaya Abraham disebut di dalam Alkitab sebagai bapak segala orang beriman. Dari hidupnya menjadi contoh dan menjadi pengajaran paling banyak untuk orang Kristen hidup di dalam dunia. Mari kita belajar, mari kita menteladani, mengikut teladan dari Abraham. Engkau pergi dari tempatmu, daripada bangsamu, dari rumah bapamu. Saya tidak tahu waktu dia pergi, dia sudah berapa kaya, atau dia sudah berapa banyak pengikut yang menjadi tukang pukul, atau menjadi laskar berperang bagi dia. Tetapi Alkitab mengatakan dia waktu keluar dan waktu dia perang dengan 4 raja, yang mengalahkan 5 raja. Di dalam Kejadian dia sudah mempunyai 318 pengikut laki-laki yang tinggal di rumahnya. Kalau itu ada dibawa keluar dari Mesopotamia atau kota Ur, maka apa yang ditemukan di dalam abad ke-20 arkeologi itu tidak salah. Di Ur, rumah paling besar 165 kamar. Itu paling besar. Tetapi yang lain banyak yang sampai 100 kamar. Anggaplah Abraham orang besar, orang berkuasa, orang pemimpin yang seperti satu tentara, satu negara yang besar. Orang seperti ini mau pindah rumah tidak gampang. Tapi Tuhan berkata, keluar dari rumah bapamu. Akhirnya dia taat.
dan dia pergi. Kemana? Tidak diberitahu. Ke tempat yang saya akan tunjukkan kepada engkau. Saudara dengar kalimat di bawah ini. Semua pimpinan Tuhan tidak kasih tahu akhirnya kemana tujuannya. Tapi orang yang taat setiap tahap akan akhirnya tidak pernah salah di dalam mengikut Tuhan. Kita semua hidup sebagai musafir, sebagai tetamu di dalam dunia ini. Hari depan kita tidak tahu, tapi kita harus bersandar kepada Tuhan. Sama seperti waktu saya mendirikan gereja Reform Injil Indonesia. Tidak ada orang yang mendukung, tidak ada orang yang mengundang, tidak ada organisasi, tidak ada administrasi, tidak ada uang untuk mencari orang pegawai yang membantu saya sebagai sekretaris. Semua kerja sendiri. Sampai hari ini saya tidak pakai sekretaris. Sampai hari ini saya tidak pernah pakai supir. Sekretaris saya satu-satunya yaitu nyonya saya. Supir saya dari dulu sama ikut pakai mobil daripada gereja atau dari STT RII. Saya tidak mempunyai apapun yang saya kuasai, saya miliki sendiri. Demikian Abraham keluar dari Ur, dia menuju ke Haram. Karena papanya tua, dia sudah umur 75. Lalu sampai di Haram, dia keluar lagi karena papanya sudah meninggal. Tidak lagi menjadi beban berat bagi dia. Dan anak daripada adiknya, Tara, itu juga ikut dia. Kenapa? Karena Tara meninggal di Haram. Maka Abraham mengasuh seorang anak keponaan sendiri, anaknya adik sendiri dari kecil. Boleh dikatakan karena Abraham tidak ada anak, maka Abraham mengasuh anak adiknya seperti anak sendiri. Boleh dikatakan Lot menghutang Abraham sangat besar. Dari kecil mungkin belasan tahun terus sampai dewasa, sampai jadi manusia, jadi orang yang kaya, jadi bisa bertumbuh. Banyak pembantu-pembantunya, banyak gembala-gembalanya yang mengasuh domba sapinya yang kaya sekali. Itu semua karena jasa dari pamannya. Tetapi Lot bukan orang yang bersyukur dan selalu berterima kasih. Seperti banyak anak sekarang waktu kecil dipelihara, disekolahkan, diberi kecukupan, setelah sekolah pintar mulai menghina ayahnya. Lot adalah seorang pemuda yang kurang bersyukur kepada paman, kurang berterima kasih kepada orang tua yang membesarkan dia. Itulah sebab kita melihat pada satu hari terjadi perselisihan antara rumahnya Lot dan rumahnya Abraham. Lalu Abraham punya banyak domba, lembu, dan banyak ternak itu perlu penjaga atau penggembala. Lot juga banyak. Lot punya penjaga banyak, Abraham punya banyak. Satu hari mereka berkelahi antara hamba-hamba Abraham. Berselisihlah dengan hamba-hamba Lot. Dan dalam hal ini Abraham sebagai orang tua yang sangat berbijaksana, dia mulai memperdamaikan. Caranya bukan menegur yang berselisih. Panggil tuannya, Lot, sekarang saya mau bicara sama kamu. Kamu dan saya tidak boleh bertengkar. Hambamu dan hambaku juga tidak boleh bertengkar. Tidak sebut apa sebabnya. Saya pamanmu. Saya lebih tinggi, lebih besar umur daripada kamu. Bagaimana engkau mau bicara sama saya? Anak muda kalau bicara sama orang tua, khususnya Alkitab berkata, bicara menghormati mereka seperti menghormati papamu. Sekarang tidak.
Anak muda kalau bicara sama papa pun boleh tidak hormat kok. Karena zaman sudah berubah. Karena banyak anak sekarang hebat, pintar, ilmu, teknologi lebih pintar, mereka sudah sombong. Dan orang tua paling baik yaitu ikut atau pilih mengalah saja. Karena tidak ada faedahnya kita berdebat dengan anak muda. Demikian sikap Abraham, orang tua yang sudah mempunyai rohani, mempunyai karakter yang tinggi sekali, berkata, engkau dan saya tidak boleh bertengkar. Hambamu dan hambaku juga tidak boleh bertengkar. Sekarang saya kasih pilih. Kalau engkau rasa tidak cocok tinggal sama saya, silakan engkau boleh keluar dan pilih. Ini adalah tempat yang luas sekali. Tempat ini adalah tempat yang Tuhan janji untuk saya. Tapi kalau engkau mau pilih yang kanan, saya ke kiri. Kalau engkau pilih yang ke kiri, saya ke kanan. Ini kesempatan Lot yang tidak ada hati nurani. Tidak pikir akan budinya orang tua, paman. Tidak pikir bagaimana diasuh, bapaknya mati, paman yang membesarkan dia. Langsung dilihat kanan, kiri, selatan, utara, timur, barat. Dia pilih tanah yang paling subur di dalam dataran Yordania. Nah, ini tempat subur. Kalau tanam apapun pasti bertumbuh. Berkembang dagang di sini pasti menjadi orang kaya. Apalagi sudah banyak kota yang besar. Sodom, Gomora, dan sekitar masa ada 3 kota yang lain. Dia tidak sungkan, dia tidak malu-malu, bilang sama Abraham, saya mau tempat ini. Abraham seorang yang sangat bertanggung jawab. Silakan. Lalu Lot pergi dekat dataran Yordania dan Abraham naik ke bukit tempat yang kurang subur. Mengalah. Saudara-saudara, sesudah itu ada pikiran daripada Lot, dia mau tinggal di Sodom. Sodom kota yang besar. Gomora tempat yang besar. Sodom mempunyai raja. Gomora mempunyai raja. Setiap kota ada raja yang memimpin, menguasai, dan yang memerintah rakyat di situ. Mungkin Sodom paling sedikit, mungkin 200.000 penduduk. Rumahnya besar, kotanya besar, tanahnya subur. Dan Alkitab berkata tendanya Lot pelan-pelan dipindah menuju ke Sodom. Saudara-saudara, mengapa tulis pelan-pelan? Mengapa menuju ke Sodom? Hati dia tertarik oleh kota besar itu. Dia ingin menjadi orang kaya di situ. Ini lumrah untuk sekarang. Anak muda mempunyai satu hari depan sendiri. Anak muda menginginkan dapat kerja, profesi yang lebih kaya, mendapatkan penghasilan lebih besar. Itu biasa. Nothing wrong. Harus kita akui itu hak pribadi. Tetapi saudara-saudara, di dalam iman Kristen, apakah betul kalau engkau lebih kaya itu pimpinan Tuhan? Kalau engkau hari depan lebih lancar, lebih kaya, lebih sukses, lebih lancar, itu pimpinan Tuhan. Jangan lupa Tuhan berkata, pikulah salibmu setiap hari dan menyangkallah dirimu, setiap hari ikut saya. Prinsip Alkitab lebih penting daripada angan-angan atau cita-cita manusia. Tetapi Lot sekarang yang penting hari depan sendiri. Kesuburan, kekayaan, kesuksesan pribadi. Tidak peduli apa ajaran dari orang tua, apa ajaran daripada anak Tuhan Abraham yang begitu rohani adanya. Saudara-saudara, dan Lot mempunyai istri, lalu melahirkan 2 anak perempuan. Tuhan tidak kasih anak laki-laki. Waktu itu ada orang yang banyak anak, ada orang yang mandul,
yang paling mandul, yang paling cinta Tuhan. Namanya Abraham. Meskipun Lot tidak mempunyai anak laki-laki, tapi dia mempunyai 2 keturunan wanita dan mungkin sangat cantik. Dia anggap saya lebih daripada Abraham. Abraham percaya Tuhan. Abraham orang beriman. Abraham mempunyai janji Tuhan, mempunyai firman Tuhan. Itu sepertinya omong kosong. Tetapi boleh juga lah kalau beriman supaya menjaga moral, karakter yang baik. Tetapi dia tidak percaya. Harus fully trust in God. Sehingga dia makin lama makin dekat, makin lama makin menuju ke Sodom, kota yang terkutuk itu. Saudara-saudara, bukankah hari ini kita banyak ada sebagian orang Kristen yang melayani Tuhan, tetapi sambil melayani, sambil pelan-pelan menuju kekayaan, kesuburan, dan hari depan yang lebih egois, yang lebih kaya untuk diri sendiri. Ini semua tulisan Alkitab yang kelihatan seperti kebebasan pribadi, tetapi tersimpan ajaran yang penting dari Tuhan Allah. Abraham tidak bisa apa-apa. Yang bisa Abraham kerjakan ya dari kecil didik anak ini supaya takut kepada Tuhan, supaya betul-betul mempunyai perasaan beribadah kepada Tuhan. Alkitab mencatat di mana Abraham pergi. Sampai di satu tempat, hal pertama yang dikerjakan, membangun mezbah, menyembah Tuhan, beribadah kepada Allah di dalam surga. Seperti ibu saya sampai di Surabaya, pertama cari gereja. Lalu anak-anaknya dibawa ke sekolah minggu. Dari kecil berbakti kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya Lot dididik sejak kecil beribadah kepada Tuhan. Sehingga Lot menjadi orang yang takut kepada Tuhan. Dari mana kita mengetahui? Banyak orang khotbah mengenai Lot hanya maki-maki, hanya mengkritik, menghakimi. Tetapi di dalam perjanjian baru yang melengkapi perjanjian lama, di dalam surat Petrus, rasul yang paling penting itu mengatakan Lot adalah seorang benar. Saya waktu pertama kali mengetahui ayat itu saya kaget. Loh, bukankah Lot akhirnya istrinya dihukum, kedua anak berzina, lalu dia menjadi orang dibuang oleh Tuhan. Apakah sebabnya? Petrus menyebut dia orang benar. Petrus membicarakan satu hal. Dia tinggal di tengah-tengah orang berdosa. Dan saben hari yang dilihat adalah dosa-dosa orang di Sodom. Hatinya sedih sebagai seorang yang benar. Orang yang benar paling sedikit ditandai dengan sedih dosa sebelahmu. Dosa orang yang menjadi tetanggamu, dosa orang sekotamu. Saudara-saudara, engkau melihat Jakarta, pusat Jakarta 11 juta. Seluruh Jabodetabek 40 juta. Begitu banyak orang belum Kristen. Begitu banyak orang berzina, berjudi, berbohong, berbuat segala kejahatan, berdagang curang. Hatimu senangkah? Apakah engkau menginjili mereka? Atau paling sedikit engkau menangisi mereka yang hidup dalam dosa? Kalau engkau pernah menangisi orang berdosa di sekitarmu, itulah disebut oleh Petrus, engkau orang benar. Lot dipanggil orang benar karena dia sangat sedih melihat kota Sodom yang penuh dengan perbuatan dosa. Dengan demikian saya berani mengatakan Lot tetap orang baik. Lot tetap orang yang takut Tuhan. Lot tetap mau menjalankan kehendak Tuhan. Tapi tidak berarti istrinya sama. Tidak berarti anaknya sama. Banyak orang tua bisa menguasai anak baik-baik.
Tetapi anak itu sendiri setelah besar lolos daripada janji dan dari ikatan orang tuanya. Dari mana kita mengetahui Lot mendidik anaknya baik-baik? Dari saat Sodom mau dihancurkan oleh Tuhan, ada 3 malaikat datang kepada Abraham. Lalu antaranya ada 2 datang ke Lot. 2 ini datang ke Lot mau menolong Lot. 3 datang memberitakan nubuat Sodom akan dibakar oleh Tuhan. Kedua orang ini meninggalkan Abraham. Mereka datang ke Lot, lalu masuk ke rumah Lot. Alkitab mengatakan Lot menerima mereka, menjamu mereka, memberikan sesuatu perlakuan yang menyambut mereka dengan sebagusnya mungkin. Lot adalah orang yang takut kepada Tuhan. Lot adalah orang benar yang sedih karena dosa tetangga yang berbuat jahat. Lot adalah seorang yang masih menghargai hamba Tuhan. Saya masih ingat waktu saya masih umur 8, umur 9. Kalau ada pendeta datang ke rumah saya, tidak pernah mama saya cuma kasih teh. Harus panggil orang, bikin 2 telur, 1 mangkok susu, lalu kasih hamba Tuhan makan. Nah, ini adalah satu penghargaan untuk hamba Tuhan. Mama saya memberikan pengaruh besar sekali kepada saya. Lain sama sekarang saya melihat orang menyambat hamba Tuhan. Hamba Tuhan khususnya kalau dari desa, kalau boleh tinggal di rumah kita, atau kita menyambut dia dan memperkenalkan rumah orang lain, ditinggalkan oleh mereka. Dan mereka kalau cuma lewat sebentar saja, harus duduk sama-sama berdoa, makan paling sedikit. Kalau tidak misua, itu susu, dalamnya 2 telur setengah matang, campur dengan susu, supaya mereka ada kekuatan jalan lagi. Demikian Lot menerima hamba Tuhan. Hamba Tuhan datang, dijamu, dikasih makan, masuk ke rumahnya dia. Saudara-saudara, malam itu orang Sodom, laki-laki, semua datang kumpul di rumah dekat di depannya rumah Lot. Ketuk pintu dan berkata, Lot, keluarkan 2 laki-laki itu. Kami akan kerja semaunya kita terhadap dia. Laki-laki mau kerja apa sama laki-laki? Semaunya kita. Saudara-saudara, mungkin sekali mereka ingin bersetubuh dengan laki-laki sebagai orang homo. Itulah sebabnya dicatat Sodom Gomora dosanya terlalu besar sehingga sudah penuh di hadapan Tuhan. Tuhan akan menghancurkan mereka. Kemungkinan sekali dosa homo telah berada pada zaman Sodom Gomora, pada orang yang tidak takut kepada Tuhan. Orang yang mau melampiaskan nafsu atas kemauan sendiri. Biar kami melakukan semauan kami kepada kedua laki-laki itu. Saya percaya kedua laki-laki itu pasti sangat elok. Karena malaikat lalu dikirim ke dunia, memberikan peringatan kepada Lot. Ini hal yang dikerjakan oleh Tuhan. Tetapi menjadi kesempatan laki-laki yang birahinya, yang seksnya telah meluap, mereka ingin bersetumbuh dengan orang laki-laki yang sangat elok, yaitu 2 malaikat itu. Saudara-saudara, langsung pengertian itu disadari oleh Lot. Lalu dia mengatakan, bapak-bapak sekota di sini, saya minta jangan lakukan itu. Apa maksudnya lakukan itu? Kemungkinan terbesar engkau mau memperkosa kedua malaikat yang baru masuk di rumah saya. Tidak boleh lakukan itu. Kalau engkau mau, saya tidak ngerti apa artinya. Engkau mau, tapi kalimat selanjutnya itu sangat jelas. Saya masih ada 2 anak perempuan, masih perawan, belum disentuh oleh laki siapapun.
saya akan korbankan, serahkan kepada engkau. Silakan engkau lakukan apa saja engkau mau lakukan. Dari kalimat ini kita tahu Lot mendidik anak perempuan baik-baik sampai sebelum menikah masih perawan. Saya mau tanya, anak perempuanmu hari pernikah masih perawan tidak? Alkitab catat semua ini adalah untuk mendidik kita supaya kita tidak sembarangan. Kalau anak perempuanmu malam pernikahan masih perawan, tugasmu sudah selesai. Lalu dia diperlakukan suaminya terlalu keras, mungkin dia menjadi penyeleweng. Atau suami mencintai dia sehingga dia akan selalu setia kepada suaminya. Kalimat-kalimat yang dipakai di Alkitab sangat sederhana, tetapi tidak kurang, tidak lebih. Persis cukup kita mengerti semua yang mungkin terjadi. Jangan, bapak-bapak sekota, saya berkata jangan. Kalau engkau menginginkan itu, anak saya sendiri, saya rela memberikan supaya engkau boleh melakukan apa sama dia. Saya kira itu korban besar sekali. Papa mau memberikan anak perempuan untuk diperkosa oleh orang lain. Itu berapa sakit, berapa sedih, berapa menakutkan korbannya. Tapi ini pun mau dilakukan oleh Lot. Asal malaikat yang dikirim Tuhan jangan disentuh, jangan diperkosa. Saudara, dosa sebesar ini tidak heran memberitahu kepada kita, membuat Tuhan marah sampai mau menghancurkan kota itu, semua orang. Dan saat terjadinya, malaikat akan diterima oleh pria-pria Sodom, dan Lot sedang mau mengkorbankan dua anak perempuan. Saat itu satu malaikat yang masih ada di Abraham situ sedang menerima doa syafaat Abraham. Dan saya percaya yang dua ini malaikat biasa, yang satu itu Yesus Kristus sebelum inkarnasi. Masakan orang baik, orang jahat, engkau sama-sama membunuh. Bukankah engkau Yehova, Allah yang maha adil, Allah yang adil, yang mengadili seluruh dunia? Mungkinkah melakukan ketidakadilan? Ini kalimat pertama. Allah, dosa, hukuman, keadilan yang dilakukan oleh Tuhan. Dia tidak boleh sembarangan. Abraham mempunyai iman kepada Tuhan. Dan iman Abraham menjadi contoh semua orang beriman di dalam segala sesuatu doktrin. The faith in Abraham is our standard, is our example. Anything belief to God in Abraham's heart is our standard, our criteria. Dan kalimat yang paling agung di dalam dunia purbakala mengenai Allah akan mengadili dunia keluar dari mulut Abraham. Dan dia berkata, Allah yang mengadili seluruh dunia, mungkinkan kelakukan yang tidak adil, yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang berdosa. Engkau sekaligus menghakim. Itu bukan caranya Tuhanku. Saya mau tanya, masakan di dalam kota besarnya seperti Sodom, tidak ada orang baik, tidak ada orang benar? Oh Allah, jikalau di Sodom ada 50, Tuhan Allah mengatakan, jikalau ada 50 orang benar di kota Sodom, saya juga tidak akan membasmi kota itu. Kalau 40, kalau 30, Abraham sekarang tawar-menawar, terus turun. Karena dia mulai sadar, yang benar tidak banyak. Apalagi kota Sodom Gomora, mungkin tidak ada 30. Turun lagi sampai 10.
Oh Tuhan, mohon maaf, saya minta sekali lagi. Kalau di Sodom Gomora ada 10 orang benar, Engkau juga akan membinasakan mereka. Jikalau di Sodom Gomora ada 10 orang benar, aku pun tidak akan membinasakan kota itu. Setelah itu berhenti tawar-menawar, berhenti menjawab doa. Allah berhenti dan Allah meninggalkan dia. Siapa yang disebut Allah meninggal dia? Malaikat yang paling penting itu. 2 dikirim kasih tahu sama Lot di kota Sodom. 1 tetap tinggal di Abraham sini. Sesudah itu Tuhan meninggalkan Abraham. No more intercession. No more prayer. No more become a mediator for the sinners. Tidak ada lagi. Mungkin engkau berdoa sama saya saat batasan saya 10. Stop. No more. Lalu Alkitab mengatakan satu kalimat yang menakutkan. Yehova menurunkan api belarang dari Yehova yang di atas surga. Tak kalimat ini pertama kali membuat saya gugah mengerti oknum berbeda di antara Allah Tritunggal. Yehova yang ada di bumi menurunkan api dari Yehova yang ada di surga. Maksudnya apa? Allah Anak melalui Allah Bapa menurunkan hukuman api belarang dari surga, diturunkan membakar kota Sodom Gomora di bumi. The Lord sent the fire from the Lord in heaven to burn Sodom and Gomorrah. Saudara-saudara, kitab suci begitu teliti. Makin kita baca kitab, makin kita menganalisa, makin kita memperhatikan setiap huruf, setiap koma, setiap full stop. Engkau baru sadar, firman Tuhan itu firman Tuhan. Bukan apa yang dikatakan oleh pengkritik ini sejarah omong kosong, ini mitos. Tidak, ini satu-satunya buku di dalamnya mempunyai keakuratan, kecituan yang tidak ada bandingnya. Lalu api turun. Sebelum api turun, maka orang-orang masih berteriak-teriak. Lalu Lot masih bicara di luar pintu. Kedua orang itu, yaitu malaikat, 2 orang itu tarik tangannya Lot, masuk. Lalu pintu ditutup. Sudah ditutup, Tuhan bikin orang di luar mata kabur, tidak bisa lihat kanan kiri, mau cari pintu di mana tidak ketemu, karena Tuhan memelihara orang milik Dia. Begitu besar cinta Tuhan. Lot masih dipelihara imannya, yang dididik oleh pamannya sejak kecil. Dia masih ingat hormat kepada orang, harus hormat kepada Allah Bapa, hormat kepada Tuhan yang memelihara dan yang mendidik manusia. Dia masih menyambut kedua malaikat dari Tuhan, memberikan hidangan, makan, sendiri berlutut di hadapannya. Dia orang yang takut Tuhan. Dia orang mendidik anak perempuannya baik-baik. Karena dari mulut dia sampai hari itu seluruh Sodom berbuat dosa. Tetapi dia punya anak belum berzina. Masih perawan. Masih anak perempuan muda yang adalah anak darah. Saudara-saudara, Tuhan memelihara dia. Tuhan mencintai dia. Karena dia mempunyai perasaan takut kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak mau dia dibinasakan. Seperti kalimat daripada Abraham. Kalau 10 orang engkau memusnahkan Sodom, tidak. Kalau ada 10 orang benar di Sodom, saya tidak akan membakar, membinasakan kota itu. Ternyata bukan 10. Cuma Lot 1 orang yang benar. Dan ini orang pun diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, jikalau seluruh dunia hanyut di dalam dosa, kita orang Kristen jangan ikut hanyut.
Jikalau anak perempuan orang lain semua sudah dinodai, sudah najis, biar anak perempuan kita masih perawan sebelum nikah. Jikalau mereka menyenangi dan ketawa bersama dengan orang-orang berdosa, mari kita sedih, kita menangisi kota yang penuh dengan dosa. Ini tanda kesucian, tanda perbedaan, tanda kita dipisahkan daripada orang berdosa menjadi kudus di hadapan Tuhan. Saudara, ada satu hal yang saya harus katakan. Alkitab catat, Lot pada waktu itu bicara sama orang-orang sekotanya. Ini kota akan binasa. Mari kita melarikan diri keluar. Dia katakan kalimat ini kepada siapa? Kepada dua laki-laki yang melamar anaknya. Dia tidak izinkan mereka berzina, tapi dia juga tidak mengharapkan mereka binasa. Dia memberikan peringatan, mari kita keluar dari kota ini. Karena kota ini sudah mau dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi orang dua laki-laki itu, mereka ketawa. Karena apa? Mereka kira Lot laki guyonan. Waduh, dari kalimat ini saya sadar. Kita kalau berbicara serius tentang Injil, ada orang masih guyu-guyu, masih ketawa-ketawa, menganggap kita guyonan. Berarti kuasa kita sudah tidak ada. Saudara sudah melihat semua penginjilan saya lakukan di dalam 140 kota. Kalimat begitu tegas, dengan seperti begitu galak, dengan begitu dahsyat, semangat untuk mengingatkan mereka, bertobatlah engkau. Mengapa harus binasa? Bertobatlah engkau, mari kita hidup suci. Kalimat itu bukan main-main. Kalimat itu bukan gurau. Kalimat itu seperti menghadap hadirat Tuhan yang segera menghakimi dunia, yang segera membinasakan seluruh manusia. Itu sebab di dalam 140 kota, setiap kota yang maju ke depan, itu ada ribuan orang. Menjadi salah satu pelayanan saya yang paling penting selama 60 tahun hidup mengabarkan Injil. Saudara-saudara, mari yang berkhotbah serius. Yang dengar khotbah penuh perasaan takut. Jangan seperti kedua yang bakal menantu daripada anak perempuannya Lot. Mereka guyu-guyu, berhiraulah engkau. Engkau main-main. Kota Sodom mana bisa dibakar? Siapa mempunyai api yang lebih besar? Yehova. Omong kosong, kami tidak percaya. Akhirnya Lot keluar. Nyonya Lot keluar. Kedua anak Lot keluar. Atas pertolongan dua malaikat itu, sesudah keluar dari pintu, ada pesan malaikat, terus jalan sampai di kota yang kecil. Kenapa? Karena Nyonya Lot yang minta. Tidak usah ke gunung lah, tidak usah jauh-jauh lah. Kalau memang perintah Tuhan kita pergi, ya kita pergi. Tapi tidak usah jauh, di pinggir Sodom ada kota kecil. Kita masuk situ supaya ngasuh. Kalau sudah selesai, kalau tidak jadi kita kembali lagi dekat. Mengapa? Saya memberikan satu prediksi. Nyonya Lot sudah mempunyai banyak harta akibat rajinnya kerjanya Lot. Mengapa dulu pergi ke kota Sodom? Mungkin atas pertujuan Nyonya Lot. Kita jangan ikut Abraham terus. Dia orang miskin. Dia terus bicara percaya sama Tuhan. Tapi di dunia tidak ada apa-apa. Mari kita pergi ke Sodom. Di situ kerja berat. Kita dagang. Kita bergaul. Kita akan mendapat uang yang banyak. Sesudah itu kamu cari uang, saya jaga harta. Lot terus bekerja, hasilnya dipelihara oleh Nyonya Lot. Nyonya Lot berada di satu kota, dia akan kumpulkan uangnya di situ. Seperti sekarang banyak orang pintar cari uang, sudah cari uang, mungkin
taruh di dalam bank, mungkin taruh di dalam brankas, mungkin taruh di peti yang kuncinya berdobel-dobel supaya tidak diambil oleh orang lain. Saudara, bukankah demikian? Kamu banyak orang mempunyai harta kelebihan kan? Saya mau tanya, taruh di mana? Tuhan Yesus berkata, jangan simpan harta di dunia ini. Di atas bumi uangmu bisa berkarat, maling bisa mencuri, engkau akan habis. Simpanlah hartamu di surga. Di sana tidak ada curi, di sana tidak ada karat, di sana tidak mungkin hilang. Ini pengajaran tentang harta yang paling penting sepanjang sejarah. Tapi banyak orang Kristen tebal telinganya, sengaja tidak mau dengar, sengaja tidak menghiraukan apa yang diingatkan oleh Tuhan. Lot seorang pintar dan dia bersiap menjadi orang kaya bagi diri sendiri. Istrinya pintar menjaga suami. Itu istri yang baik. Istri yang tidak baik mengfoya-foyakan, menghambur-hamburkan, menghabis-habiskan uang saban hari ke mall, cari barang paling mahal, menghiaskan diri dengan pakaian yang paling mahal. Saudara-saudara, bukankah banyak orang kaya di dunia? Saya mau tanya, kekayaanmu untuk siapa? Kekayaanmu akan pakai di mana? Saudara-saudara, banyak orang kaya sudah pernah hidup di dunia, sudah pernah mati di dunia. Sisanya uang mereka adalah untuk sendiri, anak-anaknya. Tapi saya berkata kepada anak-anak saya, kalau bisa engkau jangan mengharapkan kekayaan daripada papamu yang miskin ini. Tetapi ikutlah belajar bagaimana berjuang seumur hidup dengan semangat yang gigih, yang tidak berkompromi, supaya dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya mengetahui uang itu bukan hal yang paling penting. Tidak ada uang juga tidak usah terlalu khawatir kalau engkau mempunyai iman kepada Tuhan. Saya akan mengakhiri khotbah pada hari ini. Sodom Gomora akan dihancurkan. Sayangnya anak Tuhan, keluarganya juga ada yang dihakimi. Nyonya Lot sebelum mati, kalimat terakhir, tidak usah jauh-jauh, mari kita pindah ke kota kecil sebelah Sodom saja. Kenapa? Kalau ternyata itu omong kosong, karena Tuhan bilang akan menghancurkan. Siapa tahu Tuhan itu bohong, siapa tahu Tuhan itu bicaranya tidak jadi. Kalau tidak jadi, saya sudah lari kembali ke Sodom, dekat. Tapi dia tidak tahu kalimat keluar dari mulut Tuhan Allah, tidak ada satu kata yang kosong adanya. Sungguh api turun, bakar, habis. Dia lari. Waktu dia lari ke tengah jalan, malaikat bilang jangan lihat ke belakang. Maka Lot terus lihat depan. Dua anak perempuan lihat ke depan. Tapi si nyonya Lot ini sengaja tengok ke belakang. Tuhan Yesus berkata, yang pegang cangkul mukanya melihat ke belakang, tidak layak mengikut aku. Begitu dia putar kepalanya, melihat ke belakang, Sodom begitu besar apinya. Begitu lihat, langsung dia berhenti. Dia menjadi tiang garam. Sampai sekarang masih ada tempat tanah suci. Saudara-saudara, tidak boleh main-main sama Tuhan. Sodom Gomora yang akan dibakar. Tetapi nyonya Lot ikut dibinasakan. Kenapa? Ini kan keluarga orang benar. Ini kan keluarga orang yang mengenal Tuhan. Ini kan pengikut Abraham. Mengapa nyonya Lot ikut dibakar? Karena hatinya tidak di Tuhan. Hatinya di uang. Hatinya di harta. Hatinya di kekayaan. Hatinya di dunia. Saudara-saudara, saya akan berhenti di sini. Mari kita mengingat di manakah istri kita. Hati mereka di uang atau di Tuhan. Di manakah anak-anak kita. Hati mereka di dunia atau di surga.
Banyak majelis, anaknya tidak di sini. Banyak tua-tua, anaknya tidak mau ikut Tuhan. Hari ini pengajaran Sodom dan Gomora, penghakiman terhadap Nyonya Lot menjadi peringat yang penting bagi kita. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita perasaan takut kepada Tuhan dan menjadi orang yang bertobat. Mari kita berdoa. Kita semua tunduk kepala berdoa. Saya minta tua-tua Yohan Murjanto naik ke atas memimpin kita di dalam doa setelah kita menerima firman Tuhan. Mari kita semua berdiri, kita tunduk kepala masuk di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan. Engkau masih memberikan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah kami semakin hari semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Biarlah hati kami boleh terpaut kepada kehendak Tuhan, bukan di dunia ini ya Tuhan. Kami bersyukur, biarlah kami boleh dengan takut mengikuti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.